Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roja Ferdinand dengan NPM 2205-1060-174, program studi teknik pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syahkolot. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video mengenai bagaimana cara untuk membuat output deskriptif dengan menggunakan software SPSS. Nah, sekarang kita sudah membuka aplikasi SPSS. Nah, dapat teman-teman lihat pada bagian sudut kiri paling bawah ini ada data view dan variable view. Data view ini berfungsi untuk menginput data statistik, sedangkan variable view ini berfungsi sebagai lembar kerja SPSS untuk mengubah atau mengedit suatu variabel. Nah, variabel yang kita gunakan dalam menginput data deskriptif yaitu nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Jadi tinggal diketik nama, kemudian jenis kelamin. Oh ya, pada bagian jenis kelamin ini tidak dapat digunakan spasi. Jadi untuk pemisahannya dapat kita buat tanda strip atau underscore. Dan umur diberikan pendapatan dan konsumsi. Nah, pada bagian ini, width ini kita ubah dari 8 menjadi 20. Ini berfungsi sebagai karakter angka dari karakter huruf dari nama. Kemudian yang desimal ini kita turunkan menjadi 0. Kemudian kita ke data view. Nah, ini dapat kita atur supaya kelihatan lebih rapi. Nah, kebetulan untuk datanya sudah saya buat terlebih dahulu, jadi tinggal di copy saja. Nah, pada bagian nama ini kan tidak terlihat namanya, hanya titik saja. Ini karena terjadi kesalahan. Jadi kita kembali lagi pada bagian variabel view. Nah, di tipe ini kan belum terubah, masih nomor numerik. Jadi seharusnya kita ubah menjadi string. Nah, string ini berupa huruf, sedangkan numerik angka. Jadi kita ubah ke lalu kita kembali ke data view. Nah, di sini namanya sudah terubah dari yang tadi titik-titik sudah terdapat nama. Kemudian agar datanya lebih terlihat rapi, dapat kita atur pada bagian variable view yang di bagian ini, bagian jenis kelamin kita buat menjadi center. Nah, kemudian kita cek lagi. Nah, lebih kelihatan rapi, sudah berada di bagian tengah. Kemudian di bagian measure ini kita ubah. Nah, pada bagian nama
garis nama kita ubah menjadi nominal, kebetulan sudah terubah. Kenapa diubah menjadi nominal? Karena untuk mempresentasikan nilai numerik. Kemudian bagian jenis kelamin juga kita ubah menjadi nominal. Nah, untuk bagian umur kita ubah menjadi scale, kebetulan juga sudah terubah. Bagian pendapatan juga scale, dan bagian konsumsi juga scale. Nah, kenapa harus diubah menjadi scale? Jika belum terubah, maka harus diubah menjadi scale, karena scale ini berfungsi untuk perhitungan data terhadap variabel angka. Nah, kemudian pada bagian pendidikan ini kita rubah menjadi ordinal. Seperti itu. Nah, kenapa harus kita ubah menjadi ordinal? Karena pendidikan ini bersifat sebagai sebuah tingkatan dari misalnya dari SD, SLTP, SLTA, D3, dan seterusnya. Kemudian kita ke bagian meeting. Pada bagian baris pendapatan dan konsumsi kita rubah menjadi sembilan. Kemudian ini juga dirubah menjadi 999. Nah, kenapa harus dirubah menjadi angka 999 ini? Karena untuk memperkecilkan kemungkinan supaya data yang telah kita buat tidak rusak. Nah, kemudian kita ke bagian value di bagian jenis kelamin. Nah, di sini kita tulis angka 1, labelnya kita buat perempuan, kemudian di add, dan kemudian angka 2 labelnya untuk laki, kemudian add dan tekan OK. Nah, pada bagian pendidikan juga kita rubah nilai 1, labelnya SD, kemudian tekan add, nilai 2, labelnya SLTP, kemudian add, label 3, label 3, SLTA, kemudian di add, label 4, D3, kemudian tekan add, dan terakhir 5, kemudian di add dan ditekan OK. Kemudian kan di sini ada bagian label, di sini bisa kita skip atau bisa juga kita isi dengan nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Tapi pada kali ini saya skip saja, dan kemudian kita ke data view. Nah, di sini dapat teman-teman lihat pada bagian jenis kelamin ada angka 2, angka 1. Pada bagian pendidikan ada angka 2, 1, 5, 4, 3. Sebenarnya di balik angka tersebut terdapat keterangan yang dapat kita lihat pada bagian value label. Tinggal kita klik. Nah, di sini sudah muncul angka kode dari angka tersebut yang tadi kita lihat hanya 2, 1. Sekarang bisa kita lihat 2 itu berarti perempuan dan 1 itu berarti laki-laki. Nah, pada tahap selanjutnya kita ingin mencari output deskriptif, yaitu dengan cara menekan analyze, kemudian bagian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Nah, di sini kita pilih bisa double klik atau sekali klik bagian umur, kemudian pendapatan. Kita
tekan option. Nah, di sini kita mencentang semuanya karena kita ingin mengetahui nilai dari ini, variance, range, dengan kurvasis ini. Kemudian kita tekan continue. Dan lalu kita tekan OK. Nah, data deskriptifnya sudah keluar. Inilah output deskriptif yang telah kita cari. Jika ingin disimpan, dapat ditekan pada bagian file. Dapat kita tekan save atau bisa juga dengan Ctrl+. Jadi, sekian dari video saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.